Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alramabila Priyono dengan NIM C1C022046 dan yang kami hormati Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, selaku dosen pengampu perbajakan 2 dan juga teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan pada materi kali ini saya akan membahas tentang PPh pasal 22. Adapun daftar isi dari materi ini yaitu yang pertama PPh pasal 22 untuk import, yang kedua PPh pasal 22 untuk mendaharawan, dan yang ketiga PPh pasal 22 untuk industri lain. Sebelum kita masuk kepada perhitungannya, mari kita mengetahui pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha baik pemilik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksi. Ketentuan tersebut berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh pasal 22 ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut PPh pasal 22 adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau pejabat penerbit surat perintah membayar, badan usaha milik negara, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang seperti mineral. Yang menjadi wajib pajak badan atau perusahaan sama seperti pemungut PPh pasal 22. Untuk tarif berkisar 0,25% sampai 1,5%. Penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Baik, kita masuk pada perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan PPh pasal 22 untuk impor. Di sini kita dapat contoh soal, yaitu pada tanggal 18 Januari 2020, PT MUFC mengimpor barang dari Manchester dengan harga faktur 120.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 12% dari harga faktur. Bea masuk dan bea cukai tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar 1 US dollar 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT MUFC memiliki API atau angka pengenalan impor dan jika tidak memiliki API. Harga faktur kos 102.000 US dollar, bea asuransi 5% dikali 102.000 US dollar, 5.100 US dollar. Biaya angkut 12% dikali 102 US dollar, dan dapatlah 12.240 US dollar. Ditambah biaya asuransi dan biaya angkut, didapatlah SIF, Cost Insurance and Freight, 119.340 US dollar. SIF dalam rupiah 119.340 US dollar dikali 10.000. Didapatlah 1M 193.400. Bea masuk 20% dikali 1M 193.400.000 sama dengan 238.680.000. Bea masuk tambahan 10% dikali 1M 193.400.000 didapatlah 119.340.000. Nilai impor berarti 1,551.420 M. Jadi PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJP jika PT MUFC memiliki API 2,5% dikali nilai impor 2,5% dikali 1M 551.420.000 didapatlah 38.785.000.
PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJP. Jika PT MUFC tidak memiliki API 7,5% dikali nilai impor. 7,5% dikali 1M 551.420.000 didapatlah 116.356.500. Perhitungan PPh pasal 22 untuk bendaharawan. Perhitungan PPh pasal 22 untuk bendaharawan. Di sini kita ada contoh soal dari PT Gajah Tegak. Mendapat pesanan sarung dari Departemen Agama yang akan disumbangkan pada masyarakat sebesar 550 juta, termasuk PPN. Atas pembelian tersebut, bendaharawan dapat memotong PPh pasal 22 sebesar PPN 100 per 111 dikali 550 juta, didapatlah 500 juta. PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali 500 juta, didapatlah PPh-nya 7,5 juta. Perhitungan PPh pasal 22 untuk industri lain. Jadi kita dapat 3 contoh PT pada perhitungan kali ini. Pada bulan Januari, PT Suzuki menjual hasil mobil jenis pickup kepada PT Sawijaya senilai 815 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%. Pada bulan April, PT BKS yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil produksinya senilai 660 juta kepada PT Kiki. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%. Dan PT ketiga pada bulan Juli, PT Komatsu menjual eksavator PT Ratu kepada PT Ratu Intan senilai 990 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 9%. Jadi, PPh pasal 22 yang dipungut, DPP PPN yaitu 100 per 111 dikali dengan 815 juta didapatlah 234.234. Jadi 0,25%-nya dikali dengan hasil yang tadi didapatlah 1.835.586. Dan yang kedua, PT kedua yaitu PT BKS, DPP PPN-nya sama seperti yang di atas dan dikali dengan 660 juta, didapatlah hasil 594.594.595. 0,01%-nya dikali dengan hasil didapatlah 594.595. Dan PT terakhir, PT Komatsu, yaitu DPP PPN sama dan dikali dengan hasil penjualannya 990 juta sama dengan 851.891.892. 0,3%-nya dikali dengan hasilnya tadi didapatlah PPh pasal 22-nya yaitu 267.568. Jadi kita dapat melihat di sini ada hasil-hasil dari 3 PT tersebut. Mulanya PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau pada badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. PPh pasal 22 atas pembelian barang adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak BUMN terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan pembayaran atas pengadaan barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha badan usaha milik negara. Kegiatan ini tidak dikenakan PPh pasal 22. Atas pembelian barang adalah pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta. Pajak dipotong oleh pemotong pada saat dilakukan pembayaran. Pembayaran PPh pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10. Sebulan setelah bulan turutang pajak penghasilan pasal 22. Penyetoran PPh pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan sampai lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Dan terima kasih apabila ada kesalahan kata maupun pelafalan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.